Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Oke. Nanti kalau Bu Amel bilang untuk apa kalian di sini, kalian jawab bersenang-senang. Bisa ya? Bisa. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dipimpin ketua kelasnya siapa? Saya. Silakan berdiri, dipimpin berdoa di tempat aja. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Untuk apa kalian di sini? Untuk bersenang-senang. Kalian cukup jawab bersenang-senang gitu ya. Untuk apa kalian hari ini? Bersenang-senang. Kurang semangat. Untuk apa kalian di sini? Bersenang-senang. Tepuk tangan dulu dong untuk jawaban Oke anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Silakan ucapkan hadir yang keras. Aira, Angga, Anggi, ini kita akan belajar bersama-sama. Belajar apa? KKA. Apa itu KKA? Ada yang tahu? Oke, karena mapel ini baru, jadi Ibu kasih penjelasan sedikit ya. Jadi KKA itu adalah coding kecerdasan artifisial. Ya, KKA. K pertama coding, K kedua kecerdasan, A artifisial atau coding dan AI. Ya. Oke, di sini Oke, sekarang nggak asik dan kurang semangat kalau kalian belum berdiri. Coba sekarang berdiri semuanya. Ayo berdiri. Oke ya, berdiri ya. Oke, siap. Semuanya tidak ada yang menyentuh komputer. Kita fokus sama tepuk coding. Oke ya. Oke, siap. Tepuk coding. Masih ada yang belum hafal ya, sama. Jadi ibu sama kalian sama, saling menghafal juga. Yuk kita ulang sekali lagi ya. Semoga semuanya bisa. 1, 2, 3. Tepuk coding. AI cerdas, berpikir logis, berkarya kreatif. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan kalian materi bab yang pertama yaitu berpikir komputasional. Materinya yaitu pengolahan data. Sebelum Ibu masuk ke materi dan membukakan PPT, Ibu akan menayangkan satu video yang mana itu akan bisa menjadikan gambaran untuk kalian bahwa apa itu berpikir komputasional materi pengolahan data. Ya, tolong disimak videonya. Computational thinking. Hai teman PC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar.
Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuat diri, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya kemampuan keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu sedang melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detil yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal, dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus hindari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, ini dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada 1 tempat penyimpanan kopi. Oke, Ibu skip karena ini studi kasusnya berbeda ya. Oke,
Kalian sudah melihat penayangan videonya? Sudah ya? Semua lihat? Ada yang nggak terlihat? Di samping bis. Halo? 8F? Ada yang nggak terlihat? Nggak ada ya? Oke, semuanya kelihatan semua. Alhamdulillah. Oke ya? Kira-kira menurut kalian apa itu berpikir komputasional? Silakan angkat tangan. Ada yang tahu apa itu computational thinking? Oh, ada Fikita di sini ternyata ya. Oke. Baru tahu Mbak Amel. Ayo. Apa itu computational thinking? Berpikir komputasi. Dendi? Dandi? Theo? Gimana? Yes, sebentar. Biar kedengaran. Berpikir logika. Berpikir secara logis. Betul. Logis dan apa? Ada lagi? Nanti yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu akan Ibu kasih tentang atau nilai plus untuk nilai keaktifan ya. Selain logis, apa? Farel? Araria? Pikir secara cepat dan efisien. Cepat dan efisien. Betul. Kurang satu. Apa? Ada yang tahu? Secara urut itu istilah lainnya apa? Secara? Berpikir secara? Sis? Secara? Secara sistematis. Yes. Secara runtun, secara urut. Luar biasa 8F. Tepuk tangan dulu untuk kelas 8F. Oke. Ya. Oke ya anak-anak ya. Berpikir komputasional. Oke. Tujuan pembelajaran untuk berpikir komputasional, materi pengolahan data. Yang pertama, ada 3 anak ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama menjelaskan pengertian apa itu berpikir komputasional. Yang kedua, mengidentifikasi langkah berpikir komputasional dalam pengolahan data. Yang terakhir, menerapkan pola pikir algoritmik dalam mengolah data sederhana. Oke, next. Apa itu berpikir komputasional? Jadi jawabannya benar, jawabannya Dandi, Tito, sama siapa Mbak? Natasha. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, logis, seperti cara kerja komputer. Ya, jadi tolong diingat-ingat apa itu berpikir komputasional, pengertiannya. Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Oke, next. Hubungan dengan pengolahan data. Kira-kira apa sih Bu hubungannya berpikir komputasional dengan pengolahan data? Ya, jadi ketika kita membuat sebuah data atau mengolah data, kalau kita tidak menerapkan berpikir komputasional, data itu tidak akan terbentuk dengan rapi. Ya, ibarat kata kalau kita mau melakukan sesuatu, misalkan Ayu mau masak nasi goreng. Kalau dia tidak berpikir secara komputasional, tidak akan jadi nasi goreng itu. Gimana Bu? Kira-kira kalau mau bikin nasi goreng, kita menerapkan cara berpikir komputasional, seperti apa peristiwanya? Urutannya. Angkat tangan. 1, langsung digoreng nasinya Bu, terus langsung dimakan. Apa seperti itu? Tidak. Angkat tangan. Siapa yang bisa meruntunkan? Siapa yang bisa menerapkan cara berpikir komputasional membuat nasi goreng? Ayo angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang bisa? Iqbal? Angga? Theo? Fikita? Nikita? Fikita? Farel? Ayo. Bisa? Ayo coba. Berdiri. Pertama,
Mengambil bumbu, Ya, bumbu. menyiapkan bumbu, lalu menuangkan nasi, Menuangkan nasi, terus diaduk-aduk, diaduk-aduk, terus dan sampai matang. sampai matang. Terus habis itu siapain matang semua. Ditaruh di piring, Taruh di piring, terus habis dipiring dimakan. dimakan. Oke, tepuk tangan untuk Ayu. Oke, Ibu akan kasih nilai plus. Oke ya. Ini kelihatan ini kayaknya yang nggak tahu alur membuat nasi goreng, kayak nggak tahu bikin ya. Iya, nggak pernah bikin, beli tak ya. Oke ya. Ya, jadi anak-anak ketika kalian dihadapkan oleh suatu peristiwa, menerapkan berpikir komputasional itu melatih kalian supaya logikanya jalan dan bisa mencapai tujuan dengan baik dan benar. Ya. Ini adalah beberapa langkah berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Memisah data berdasarkan kategori. Nah, ini ya, langkah-langkah berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi, menguraikan masalah. Jadi ketika kalian dihadapkan studi kasus, kalian uraikan dulu masalahnya. Ya, dijabarkan dulu. Seperti apa sih masalahnya? Dideskripsikan dulu. Yang kedua, pattern recognition, mengenali pola. Yang ketiga, abstraksi atau abstraction, menyaring informasi penting. Nah, ketika kalian dihadapkan sebuah masalah, kan nggak mungkin kalian harus terima inputan dari orang lain. Misalkan, ada studi kasus, kelas 8F, tidak masuk semua di hari Kamis misalkan. Ada masukan, oh karena ini, apa kalian tampung semua? Enggak kan pastinya? Pastinya akan dicari. Masalahnya itu bibitnya dari mana? Awal mulanya dari mana? Dikumpulkan dulu. Setelah itu disaring, diolah. Lalu baru dikenali polanya seperti apa. Gitu ya. Berikutnya yang keempat, algoritma, membuat langkah-langkah solusi. Ada 4, tolong diingat langkah-langkah berpikir komputasional. Next. Oke, sekarang Ibu punya studi kasus untuk kalian. Studi kasusnya sangat mudah. Nanti kalian silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan siapa yang bisa mengerjakan studi kasus ini. Oke. Di sini studi kasusnya adalah Budi ingin berpergian atau berwisata berenang di Kota Malang. Tolong bantu Budi supaya bisa menuju ke wisata yang diinginkan dengan selamat, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuannya. Di situ ada 6 kotak. Ya, di bawah sendiri itu ada beberapa peristiwa. Tolong kalian urutkan. Kira-kira bagaimana cara penerapan berpikir komputasional di agenda wisata Budi. Nah, Budi ingin berwisata di Kota Malang. Dia pengen berenang. Silakan. Siapa yang bisa menyusun peristiwa di depan? Oke, Tito, silakan maju ke depan. Digeser gini ya, nak ya caranya. Misalkan ini, ditekan dulu, terus digeser. Ya, silakan. Di samping sini ya, biar kelihatan. Yang pertama ini menentukan. Gini, Tito, disusun dulu. Nanti kalau sudah, kamu amati. Setelah itu kamu jelaskan ke teman-teman. Ya. Kalau Tito tersesat, boleh ada yang membantu ke depan. Tersesat atau tidak tahu. Tiba-tiba di nomor berapa Tito nggak tahu, boleh kalian maju ke depan. Farel. Jangan disentuh ya.
Oke, sudah? Sudah yakin dengan jawabannya? Oke, silakan dijelaskan ke teman-temannya. Sebentar. Ya. Bisa, Bu. Ya. Oke. Yang pertama ini saya memilih ini karena saya lihat di gambarnya terlihat seperti sedang mencari destinasi wisata di internet. Dan yang kedua menentukan wisatanya. Dan yang ketiga ada mengatur keuangan atau budget. Dan yang keempat ternyata sudah ketemu ini. Ternyata si Budi mau berwisata berenang di Batu dan akhirnya berangkat dan sampai tujuan. Oke, sudah, Bu. Benar anak-anak? Kira-kira ada yang salah? Bu, saya nggak seperti itu, Bu. Coba angkat tangan. Ayo, ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Tito. Oke. Silakan. Ada yang nggak setuju dan nggak sependapat dengan Tito? Setuju semua ya? Oke, ya. Jadi inilah penerapan dari berpikir komputasional. Ya. Jadi berpikir komputasional itu tidak hanya kalian menerapkan di sekolah atau saat pembelajaran, tapi di kehidupan sehari-hari kalian juga bisa menerapkan itu dan sangat-sangat bermanfaat. Ya. Oke. Next. Oke, sekarang silakan dibentuk kelompok. Ya. Kelompoknya satu deret, satu bangku deret ini ada 3 orang. Silakan dinyalakan komputernya. Sudah ketemu ya pasangannya ya? Ada yang nggak punya pasangan? Nggak ada ya, semua genap ya? Cuman tadi 1, ada yang nggak masuk ya? Nggak apa-apa. Dipastikan komputernya bisa semua, bisa nyala ya? Oke, bisa. Sekarang silakan membentuk kelompok dengan teman sebangku kalian berjumlah 3 anak. Lalu buatlah data makanan favorit dan hobi di kelas 8F dalam bentuk tabel dan diagram. Bu, datanya dari mana? Kemarin Ibu sudah memberikan kalian angket yang isinya makanan apa yang kalian sukai dan hobi yang kalian sukai. Nah, Ibu akan bagi lembaran ini satu kelompok 1. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membagikan ini? Oke, Dandi, itu sudah sering. Ayo sini, tolong dibagi, Mas. Iya. Coba per kelompok dulu, nanti kalau cukup per anak 1 nggak apa-apa. Oke, Mbak, tolong dibantu, Mbak. Oke. Silakan. Cukup kertasnya? Cukup kayaknya ya. Oke, silakan dibagi ke semuanya. Sudah? Sudah ya? Sudah menerima semua? Loh, ini belum? Mana ada sisa? Nggak ada, oke nggak apa-apa, join sama temannya. Oke ya, jadi di kertas itu ada nama teman-teman kalian, nama satu kelas. Ya, ada makanan favorit sama hobi. Nanti kalian buat tabel datanya di Excel dan tolong dibuatkan diagramnya juga. Oke ya. Oke, waktunya kurang berapa ini ya? Sebentar. Wamel kasih waktu
Waktu kurang. Oke, Wamel kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk membuat data makanan favorit dan hobi. Silakan dibuka Excel-nya. Nah, oke. Nanti kalian bikin tabelnya itu seperti ini ya. Data makanan dan hobi, makanan favorit dan hobi kelas 8F. Makanan favorit ditulis makanan apa saja yang menjadi favorit di kelas 8F. Ditulis, diketik, maaf. Lalu jumlah peminatnya berapa? Tolong dihitung di kertas yang sudah Ibu berikan. Hobinya juga sama. Peminatnya berapa? Ya, setelah terbentuk tabel, kalian rubah menjadi bentuk diagram. Oke, silakan. Siapa yang paling cepat nanti akan mendapatkan reward dari Bu Amel. Oke, silakan. Bisa? Nanti kalau sudah boleh presentasi ke depan per kelompok ya. Nanti kelompok yang tercepat akan mendapatkan reward dari Bu Amel. Silakan. Ada kendala? Bu, saya nggak bisa bikin tabel dalam Excel. Ayo, nanti akan Ibu bantu. Silakan dihitung.
Jangan terburu-buru ya, silakan dikerjakan supaya nanti hasilnya nggak salah, yang teliti. Nanti kelompok yang bisa maju ke depan duluan, yang pertama ya, akan dapat gift card dari Bu Amel. Ya, reward. Nanti dibaca sendiri rewardnya apa. Ada yang susah? Gimana? Caranya buat tabel. Oke, di blok. Ini semua di blok. Tarik garis. No, bukan gitu, bukan. Sebentar. Lepas dulu, lepas. Ini gini. Bentar. Tarik tabel. Terus. Ini ya. Kasih all border. Bisa? Oke. Ya, gimana? Cara buat tabel, oke. Gimana? Ya. Hobinya. Oh, ini loh. Abu-abu ini data makanan dan hobi. Loh, sebentar. Bisa makanan dia. Nggak muncul ya opini. Itu ya. Oke ya, Nana. Jadi diagramnya itu satu-satu ya. Yang makanan favorit sendiri, yang hobi sendiri, ya. Yang sudah bisa bikin diagram makanan, berarti nanti ngebloknya di area makanan, di tabel makanan sama jumlah peminatnya. Yang hobi juga sama seperti itu, gitu ya. Oke, silakan. Siapa yang bisa mempresentasikan atau yang berani maju ke depan untuk menjelaskan ke teman-temannya? Ya, Jovan. Yang apa, Jovan? Yang makanan apa yang hobi? Yang makanan. Oke. Ya. Silakan. Maju ke depan. Oke. Silakan. Yang makanan. Salam dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami mengenai data makanan dan hobi kelas 8F. Di sini data makanan favorit dan juga jumlah peminat makanan, yaitu biasanya rata-rata sama kecuali capcay yang bernilai 3. Sudah, Bu. Berarti
sama, rata ya. Antara soto, sate, bakso, pangsit, kebab, kentaki, risol, mendoan. Hampir semuanya rata-rata sama mintanya. Cuman yang membedakan apa, Jovan? Capcay, Bu. Capcaynya berapa? Cuma 3. Beda 1 tingkat aja. Ya, itu ya. Di sini datanya ada yang berbeda dari datanya Jovan? Ada yang berbeda? Nggak ada? Oke. Karena Jovan adalah kelompok pertama yang bisa mempresentasikan tabel dan diagram makanan favorit, maka dapat reward dari Bu Amel. Silakan. Kasih, Bu. Ya. Oke. Kasih, Bu. Tepuk tangan untuk kelompoknya Jovan. Oke. Berikutnya, siapa yang bisa mempresentasikan tabel dan diagram hobi? Oke, Dandi, silakan maju ke depan. Ya, silakan. Siapa yang mau mempresentasikan? Dandi, oke. Jadi untuk tabel hobi, banyak teman-teman yang lebih menyukai olahraga seperti futsal, yaitu ada 8 anak. Yang paling sedikit dipilih ada traveling dan belajar. Oke. Jadi kesimpulannya di kelas 8F ini yang senang belajar cuma sedikit ya. Travelingnya juga sedikit. Yang lebih banyak apa? Dandi? Futsal. Futsal lebih banyak. Berarti hampir keseluruhan kelas 8F ini kinestetik semua ya, suka bergerak ya. Oke, karena Dandi dan kawan-kawan sudah mau maju pertama untuk presentasi tabel diagram hobi, maka dapat reward dari Bu Amel. Tepuk tangan untuk kelompoknya Dandi. Oke. Terima kasih. Tepuk tangannya kok nggak semangat. Tepuk tangan untuk kelompoknya Dandi. Ada yang mau mempresentasikan lagi? Ayo. 2 kelompok lagi. Silakan maju ke depan. Ayo, siapa yang bisa? Bu, saya punya data yang berbeda. Silakan. Laporkan ke Ibu. Yuk, siap. Sebut warna. Ya, kita ice breaking dulu. Silakan. Nanti yang salah maju ke depan, presentasi ya. Jadi ini disebutkan warnanya apa? Gitu ya. Oke, silakan. Bukan tulisannya, tapi warnanya. Sebut warnanya, bukan tulisannya. Contoh, kuning dibaca hitam. Level muda. Ayo jawab semua. Oke, ada yang salah di level muda? Benar, jujur loh ya. Ayo. Ayo. Vikita, salah apa benar? Salah. Oke, coba Vikita juga diajari ya. Diajak game, Mbak, sebelahnya. Ayo, siap ya. Sekarang kita naik ke level sedang. Fokus.
Ada yang salah? Tito? Oke, Tito ya, Tito. Tito. Tito, maju ke depan, ayo. Sampaikan dulu. Yang satu kelompok, ayo. Kesimpulan dan diagram dari data makanan favorit. Mana kertasmu, Tito? Ayo. Ayo, silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari data diagram kami. Data makanan favorit kelas 8F, soto, sate, bakso, pangsit, kebab, Kentucky, risol, mendoan. Tersebut ada 4 peminat dan capcay hanya ada 3. Untuk hobi, menari, futsal, dance, menulis, badminton, berenang, traveling, belajar, membaca. Yang paling sedikit dari hobi dari kelas 8F ada traveling sama belajar. Dan yang terbanyak ada futsal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya Tito, Cahaya, dan Papa ya. Silakan duduk. Terlalu bersemangat ya. Tadi Bu Amel nyuruhnya cuma apa tadi? Makanan ya? Makanan apa hobi tadi? Tapi dia sebutkan semua. Ya, nggak apa-apa. Oke ya. Karena ini tadi majunya Tito bukan karena kemauannya, tapi karena sebuah hukuman, jadi tidak dapat reward ya Tito ya sama kelompoknya. Oke, sekarang kita lanjut ice breaking ke level yang lebih sulit. Bentar. Sedang ya tadi ya? Sulit ya. Oke, siap. Siap ya, fokus. Oke, tepuk tangan untuk 8S. Oke. Silakan dilanjutkan lagi membuat tabelnya kalau yang belum. Sekarang siapa yang sudah pernah menggunakan ChatGPT? Angkat tangan. ChatGPT? Oke, Ayu? Ya. Ayu, bisa tolong dipraktekkan bagaimana cara membuat tabel data hobi dan makanan favorit menggunakan ChatGPT. Silakan maju ke depan. Ayu. Oke. Silakan. Ya. Ditulis di situ. ChatGPT yang sudah kamu coba barusan. Silakan. Ini. Oke. Nih. Kesimpulan perbedaan membuat data dengan Excel dan ChatGPT yang pertama yaitu membuat data dengan menggunakan Excel lebih cenderung lama karena menginput data terlebih dahulu, dan yang kedua menggunakan ChatGPT lebih cepat karena hanya mengetik perintahnya saja. ChatGPT dalam hitungan detik dapat membuat data yang kita inginkan. Oke, terima kasih Ayu. Tepuk tangan untuk Ayu. Oke, anak-anak. Ternyata perbedaannya ada di waktu ya, dan kecepatan waktu dan kecepatan pembuatan data. Kalau di ChatGPT, di AI
itu memang sekali perintah dia langsung muncul data-datanya. Nah, kalau di Excel kalian tidak bisa seperti itu. Kalian harus menginput datanya terlebih dahulu, lalu menghitung dan mengkonversikan diagramnya. Jadi seperti itu. Ya, jadi perbedaannya ada di kecepatannya. Kecepatan dia bekerja. Itu ya. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Angkat tangan. Ayo, terakhir dapat reward lagi. Siapa yang bisa? Dandi. Berdiri. Kesimpulannya apa kita belajar hari ini? Kesimpulan dari belajar kita hari ini yaitu dengan berpikir komputasional kita jadi lebih mudah dalam mengelompokkan suatu data atau mengolah data. Oke, tepuk tangan untuk Dandi karena sudah berhasil menjawab pertanyaan. Dandi, Ibu berikan reward. Oke, ya. Oke, anak-anak ya. Cukup? Berpikir seperti komputer bukan berarti jadi robot, tapi agar kita bisa menyelesaikan masalah dengan cerdas dan sistematis. Cukup dari Ibu materi hari ini, tapi sebelum Ibu tutup, kita refleksi dulu ya. Kira-kira menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Ibu akan bagi sticky note, silakan ditulis, lalu ditempel di papan sisi kanan dan sisi kiri. Gitu ya. Oke, tolong dibantu Tito. Bagikan ke teman-temannya. Tolong dibantu. Tolong dibantu bagi ke teman-temannya. Tolong dibantu bagi ke teman-temannya. Silakan. Ya. Silakan ditulis ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Silakan ditulis. Sudah. Yang sudah silakan ditempel di depan. Silakan. Sebentar. Oke. Ayo. Silakan. Sudah? Loh, ini kok banyak yang jatuh. Ayo. Tolong dibantu yang jatuh-jatuh. Aduh. Nah, oke. Seru dan senang banget. Menyenangkan. Jargonnya seru. Berarti kalau jargonnya seru nanti hafal ya. Mudah dipahami, asik, seru dan menarik. Pembelajarannya menyenangkan, seru. Ayo. Senang sekali, simple. Oke, terima kasih, sudah cukup. Kita bisa lebih
bisa mengenal apa itu berpikir komputasional. Oke, ya. Oh, pinter sekali Fikita. Ya. Oke, oke. Ya. Gak apa-apa Fikita. Ya. Cukup. Boleh duduk. Ya. Oke. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sudah memberikan refleksi kalian dan kalian pajang di papan. Materi yang akan datang, tolong dipelajari analisis data. Nah, kalau kalian sekarang, hari ini, pertemuan hari ini kalian tentang pengolahan data, minggu depan kita akan belajar tentang analisis data. Tolong disiapkan, dipelajari dulu di rumah. Ya. Tapi sebelum itu, Bu Amel kepengen kalian menghafalkan jargonnya lagi. Ayo, ayo. Sekarang siapa yang mau memimpin di depan? Ayo, siapa yang mau memimpin di depan? Ayo. Ayo. Coba Fikita dan Iqbal, ayo maju ke depan. Ayo, ayo. Ayo Iqbal, Fikita, silakan. Ayo. Ayo. Ayo Fikita maju. Ayo. Siap ke tengah, ke tengah, ke tengah. Ayo, ke tengah. Ayo, siap. Ayo, tirukan ya, Fikita Iqbal. Yuk, siap. 1, 2, 3. Tepuk. Kau. Lo nanti ada berdirinya. Ayo, duduk dulu. Tepuk tadi. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk kodi. Nggak semangat. Yang mimpin lo nggak semangat. Yang lainnya ya nggak semangat. Ayo yang semangat harus keras, Pak. Siap. 1, 2, 3. Tepuk kodi. C-O-D-E-N-G. Kodi. Berpikir logik, percaya kreatif. Oke, masih 95%. Sekarang sambil berdiri, ayo. Silakan. Ayo. Fikita, ikut juga. Ayo, siap. 1, 2, 3. Tepuk kodi. E-O-D-E-N-G. Kodi. AI cerdas, berpikir logik, berkarya kreatif. Oke, terima kasih. Silakan duduk, Iqbal. Silakan duduk. Oke. Oke, anak-anak, terima kasih banyak. Kalian sudah hebat hari ini. Terima kasih kalian sudah menjadi anak-anak yang rajin. Terima kasih banyak. Bu Amel Lahiri, kita ketemu minggu depan dengan materi analisis data. Semoga materi berpikir komputasional bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari dan bisa kalian imbaskan ke teman-teman kalian yang belum tahu apa itu berpikir komputasional. Ya, Bu Amel Lahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kalian meninggalkan ruangan, karena tadi awal dibuka dengan doa, maka ditutup juga dengan doa. Silakan yang tadi memimpin bisa memimpin kembali. Doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran tadi diberi manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Oke, anak-anak, terima kasih. Sebelum keluar ruangan, seperti biasa, tolong dimatikan komputernya. Proyeknya jangan lupa di-save, di-shutdown. Setelah itu, seperti biasa, meja kursi tertata rapi dan keluar dari ruangan membawa satu sampah. Satu anak, satu sampah. Silahkan. Oke, silakan anak-anak, komputernya dimatikan. Sebelum kalian keluar dari ruangan, seperti biasa, meja kursi tertata rapi, keluar dari ruangan membawa satu sampah. Satu anak, satu sampah. Silakan, sudah dimatikan. Oke, yang piket hari ini siapa? Yang piket silakan standby di depan membawa kantong yang sudah Ibu sediakan, lalu membantu data teman-temannya yang bawa sampah. Duduk di sini, Mas. Ayo. Nah, nanti sampahnya dikasihkan yang piket. Sini, Mas. Siapa, Mas? Sini, Mas. Nah. Oke, dari sini. Oke. Duduk, Mas. Nanti sampahnya masukin sini ya. Ayo, silakan. Yang sudah. Sebentar. Meja kursinya ditata dulu. Bentar. Sudah ditata dulu meja kursinya. Ayo ditata kembali, dicek lagi. Belum Tito, dicek lagi. Dicek lagi, ya. Oke. Sudah? Ya, silakan. Ini yang depan juga sampah-sampahnya, nak. Sampah. Ayo. Oke, kertasnya dikumpulkan di depan ya. Kertas. Ya. Oh enggak, itu kan di bawah tiketnya. Ya. Ayo. Ya. Bu. Iya, sudah semua. Itu sama-samanya di depan. Ibu cek dulu ya.